ingat Allah ya, itu output dari kecerdasan. Sebagaimana ilmu itu outputnya ya. Makanya Islam itu adalah semesta ilmu, tinggal kita mau menggali apa tidak, memetik apa tidak. Tapi Islam itu sendiri bukan ilmu karena dia sumbernya, dia mata airnya. Dan Islam itu sebenarnya dalam pembicaraan kita ini kita pusatkan kepada Rasulullah, kepada makhluk hidup dengan seluruh sistem kehidupan, dengan darah daging, dengan urat saraf, jiwa, perasaan, hati, kalbu, apa segala macam dalam satu kesatuan yang utuh, yang lebih dari Al-Quran. Kalau Al-Quran kan tidak ada darah yang mengalir, nggak ada hati yang berdebar, tidak ada kaki yang tersandung, tidak ada telinga yang mendengar. Bagaimanapun Quran bukan makhluk hidup. Jadi Rasulullah adalah kelengkapan yang luar biasa dari Al-Quran. Rasulullah adalah Quran yang hidup, Quran melaku nek cara Jawa. Jadi karena kita mengacu kepada Rasulullah, kepada Nur Muhammad, kepada makhluk yang paling disayang-sayang sama Allah dan paling dilus-lus ya, diuri-uri sebagai masterpiece-nya. Maka sekarang kalau kita ditanya soal dzikrullah itu sebenarnya kan tadi saya ingatnya itu output dari kecerdasan. Kecerdasan itu bukan pengetahuan, kecerdasan itu adalah satu getaran di dalam sistem sarafmu yang membuat engkau punya output, misalnya pengetahuan, ilmu, dan sebagainya. Tapi kecerdasan itu adalah watak keempat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang pertama kan siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatonah. Nah, fatonah itu sebenarnya kan ibarat sekarang kalau kuliah itu 1 tahun itu siddiq, kuliah siddiq, 1 tahun kuliah amanah, 1 tahun kuliah tabligh, 1 tahun kuliah fatonah, maka KKN-nya adalah kecerdasan itu tadi. Kita siap dengan kecerdasan, dan Anda ingat Allah itu karena Anda punya kecerdasan untuk mengingatnya. Anda punya satu mekanisme intelektual dan rohaninya sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah Anda ingat Allah. Bukan ingat Allah sebagai pohonnya, tapi sebagai buahnya. Nah, tetapi di dalam struktur atau urut-urutan wataknya Rasulullah, Quran hidup itu, yang nomor 1 kan kesungguhan. Kalau orang sekarang kan yang dikagumikan hebat, pinter, berkuasa, kaya, dan seterusnya, itu semua tidak ada pada Rasulullah. Tidak ada, artinya sama sekali tidak diutamakan. Yang diutamakan Rasulullah adalah kesungguhan hidup. Boleh kesungguhan berpikir, boleh kesungguhan cinta, boleh kesungguhan hati, boleh kesungguhan apapun. Tapi pokoknya kesungguhan. Itu namanya siddiq. Jadi sodakoh itu adalah output dari kesungguhan manusia yang memahami bahwa dia membutuhkan saling memberi satu sama lain, maka disebut sodakoh. Jadi menurut saya sodakoh itu berasal dari satu famili siddiq tadi, sodakoh. Nah, sifat Rasulullah yang pertama kan bukan alim, bukan hebat, bukan aziz, bukan sakti, ya, tapi siddiq, yaitu kesungguhan. Saya kira kita bisa langsung bercermin kok. Saya kira bangsa Indonesia atau umat Islam itu kan kelemahannya kan soal kesungguhan. Ya toh, sholat tidak sungguh-sungguh menghayati sholatnya, adzan tidak sungguh-sungguh kreativitas untuk mencari alunan atau lantunan atau notasi atau apa yang kira-kira bisa tabligh gitu ya. Semua serba meniru, semua serba taklid, serba mukolid, serba membebek, serba apa namanya, kalau dalam sastra namanya epigon atau meniru-niru 100%. Ya adzan, ya kiroah, ya. Nah, jadi ternyata kalau kita mau belajar dari Rasulullah, tanda keislaman kita adalah nomor 1 kalau kita sungguh-sungguh. Makan sungguh-sungguh, masak sungguh-sungguh, beristri sungguh-sungguh, berkeluarga sungguh-sungguh, melakukan apa saja sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu tidak harus tegang ya. Pelawak yang sungguh-sungguh itu kan bukan berarti pelawaknya terus tidak lucu, ya toh. Bermain sepak bola yang sungguh-sungguh bukan berarti dia terus tegang, dia tidak bisa ke kiri kanan oper bola. Jadi kesungguhan tolong dipahami
secara tepat. Jadi nomor 1 sidik, nomor 2 amanah. Amanah itu adalah aplikasi kesungguhan tadi menuju kemaslahatan. Jadi saya bisa berlatih sungguh-sungguh untuk melakukan lemparan. Misalnya saya pemanah yang canggih, atau saya melempar batu dengan tepat, atau saya melemparkan bola basket masuk ke lubangnya, atau ada 50 meter orang di sana saya pakai kerikil tepat di kepalanya. Tapi kan tidak memenuhi syarat untuk amanah. Karena amanahnya batu tidak untuk dibenturkan ke kepala. Jadi amanah itu adalah moralitas dari output kesungguh-sungguhan. Kita sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh berkeluarga, sungguh-sungguh berdagang, sungguh-sungguh apa. Tapi outputnya, orientasinya adalah kemaslahatan. Sehingga kita amanah. Kalau enggak gitu, enggak amanah. Amanah itu artinya memenuhi perjodohan, memenuhi harmoni, memenuhi pernikahan, unsur-unsur dalam kehidupan. Ya kalau laki-laki kawin sama wanita. Kalau mau mendidih airnya ya pakai api, kan begitu. Kalau sambal bawang ya untuk sayur untuk sayur bening misalnya gitu ya. Tidak cocok sayur bening pakai sambal terasi umpamanya. Jadi itu semua adalah perjodohan-perjodohan atau harmoni-harmoni dari yang gede sampai yang kecil-kecil seperti sayur tadi. Nah, Rasulullah adalah orang yang sangat membangun harmoni dalam hidupnya. Tetapi ilmu tentang harmoni, pengetahuan tentang harmoni ini sangat jelas bahwa bahasanya bukan harmoni tapi amanah. Ya saya kira lombok campur tai kan tidak amanah namanya. Kan gitu. Atau apa? Nasi goreng kok dikasih sayur lodeh kan ya tidak amanah. Jadi amanah itu begitu luasnya. Tapi sebelum amanah harus punya yang diamanai apa? Yaitu hasil dari kesungguh-sungguhan, sidik tadi. Setelah itu dia juga harus punya teknokrasi dan strategi yang disebut tabligh. Tabligh itu kita mungkin sudah amanah, mau bersedekah, mau menolong orang, tapi kita tidak tabligh, tidak punya ketepatan sosial. Misalnya kita punya lembaga dana, kita punya lembaga sedekah, kita punya lembaga duafa, apa segala macam, tapi tidak kita sampaikan secara amanah dan tidak tabligh, artinya bukan itu yang memerlukan. Yang kita kasih itu tidak tepat untuk yang benar-benar memerlukan. Nah, oleh karena itu supaya bisa tabligh, sifat Rasulullah yang keempat adalah fatona. Maka diperlukan kecerdasan. Nah, kalau kita tadi ngomong Islam bukan ilmu, tetapi dia adalah sumber ilmu. Dia adalah mata air ilmu. Maka mata air itu bisa dibuka, bisa dibancarkan, bisa digali, bisa dipancurkan melalui atau dengan alat yang namanya fatona, kecerdasan. Ya. Nah, zikrullah itu adalah output dari kecerdasan manusia. Kecerdasan itu salah satu disiplinnya adalah ingat tadi itu. Misalnya, ini improvisasi penyanyinya ke sini, maka gitarisnya punya kecerdasan untuk pindah grab misalnya gitu ya. Itu kecerdasan. Nah, setiap manusia harus mengasah kecerdasannya. Jadi sebenarnya kurikulum pendidikan Islam sebenarnya kan nurutin itu aja. Anak-anak diajari sungguh-sungguh, diajari amanah, kemudian diajari tabligh, kemudian akan ada hasil dari fatonahnya, kecerdasan. Jadi orang ingat Allah, zikrullah itu adalah paralel atau berbanding lurus dengan tingkat kecerdasannya. Semakin dia cerdas, semakin dia sering ingat Allah. Abu Bakar As-Siddiq memerlukan proses budaya atau kultural untuk ingat Allah, untuk zikrullah. Kalau Umar membutuhkan peristiwa-peristiwa radikal dan tabrakan-tabrakan sehingga dia sadar Allah. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan itu membutuhkan proses timbang-menimbang, proses-proses keseimbangan untuk menemukan Allah. Kalau Ali itu dia fatonah begitu saja. Dia punya kecerdasan yang otomatis, dia shortcut aja. Pokoknya apa saja hasilnya adalah zikrullah. Itu kalau Ali. Itu. Jadi Ali lihat langit ingat Allah, lihat daun ingat Allah, lihat anjing ingat Allah, lihat apa saja ingat Allah. Meskipun nanti ada proporsi amanah bahwa kalau di dalam
kamar mandi Anda jangan menyebut Allah misalnya, jangan ngaji dan seterusnya. Itu soal tabliknya. Tapi soal sidiknya, kesungguhan tadi kan bekal dari kecerdasannya. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah contoh dari manusia yang sangat cerdas sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai babul ilmi. Zikrullah itu sebenarnya urusannya, dialektikanya dengan tingkat kecerdasan. Kecerdasan itu juga tidak bisa begitu saja karena dia harus punya infrastruktur yang namanya kesungguhan, terus tradisi untuk presisi terhadap amanatnya, kemudian terbiasa untuk menghitung tabliknya sehingga dia kecerdasannya akan sangat akurat. Maka zikrullahnya juga akan sangat lancip menuju rohaniyahnya Allah SWT.